Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kerina Putri Nasution dari Fakultas Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang indahnya toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama sangatlah dibutuhkan di negeri ini, mengingat negeri kita ini, negara Indonesia, merupakan negara yang kaya akan budaya, ras, suku, dan agama. Sebelum membahas tentang toleransi beragama, kita harus tahu dulu arti dari kata toleransi. Baiklah, toleransi adalah sikap tenggang rasa, menghargai, membolehkan, dan membiarkan orang lain berpendapat lain, melakukan hal-hal yang tidak sependapat dengan kita tanpa melakukan diskriminasi ataupun intimidasi. Toleransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamu, yang artinya sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling memaafkan. Toleransi dalam pandangan Islam adalah sikap saling menghargai dan menghormati keyakinan dan agama orang lain, bukan menyamakan atau mencampur adukan agama lain dengan keyakinan Islam itu sendiri. Akan tetapi, sikap toleransi yakni membiarkan orang lain menjalankan ibadahnya menurut keyakinannya masing-masing. Konsep toleransi dalam beragama dalam Islam yang paling penting adalah tidak bersikap sinkretisme, artinya mencari kesamaan antar agama Islam dengan agama lain sehingga timbul kesetaraan. Sikap inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menimbulkan syirik atau menyekutukan Allah. Sebab dalam Al-Quran surat Al-Imran sudah dijelaskan yang artinya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Latar belakang diturunkannya surat Al-Kafirun ini adalah karena ajaran orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW untuk menyembah Tuhan atau berhala yang mereka sembah. Mereka ingin mengajak Rasul dan para sahabat untuk menyembah Tuhan orang musyrik. Maka dalam 1 tahun, baru kemudian orang-orang musyrik akan menyembah Allah di tahun berikutnya. Dari peristiwa itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjawab ajaran kaum kafir Mekah tersebut. Perilaku yang tercermin dalam surat Al-Kafirun yaitu memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran agama Islam yang dianutnya, tidak mencampur adukan perkara akidah dan ibadah, bertauhid kepada Allah dan menjauhi perbuatan syirik, beribadah dengan ikhlas dan benar sesuai tuntutan Rasulullah, menghormati pemeluk agama lain dan tidak memaksakan agama kita kepada orang lain, tidak mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan ketika mereka beribadah, saling menghargai antar pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain, seperti Sri Wahyuni Tafsir Taqwani. Konsep toleransi dalam beragama dalam Islam yang kedua adalah tidak memaksakan agama Islam kepada pemeluk agama lain. Contohnya, memaksa seorang umat Kristiani untuk memeluk atau menganut ajaran Islam, itu contoh kasus yang salah, sebab Islam mengajarkan kita tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya,
Tidak ada paksaan dalam masuk ke dalam Islam karena setelah jelas antara petunjuk dari kesesatan. Maka barang siapa yang ingkar kepada tauhid atau beriman kepada Allah, sesungguhnya dia telah berperang kepada bahul tali yang kuat yang tidak pernah putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kandungan surat Al-Baqarah ayat 256, janganlah memaksa seseorang untuk masuk Islam. Islam adalah agama yang jelas dan gamblang tentang semua ajaran dan bukti kebenarannya, sehingga tidak perlu memaksa seseorang untuk masuk ke dalamnya. Orang yang mendapatkan hidayah, terbuka lapang dadanya, dan terang mata hatinya, pasti akan masuk Islam dengan bukti yang kuat. Dan barang siapa yang buta mata hatinya, tertutup penglihatannya dan pendengarannya, maka tidak layak baginya masuk Islam dengan paksa. Tafsir Ibnu Katsir. Konsep toleransi dalam beragama dalam Islam yang ketiga adalah toleransi dalam hubungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Orang Islam dianjurkan untuk berbuat adil dan hidup rukun kepada non-muslim, selagi non-muslim tidak secara terang-terangan menyatakan permusuhan kepada kaum muslim. Artinya, Islam menganjurkan agar berbuat baik kepada kaum kafir selama mereka sama-sama berbuat baik dan tidak mengusik umat Islam, selama tidak melanggar ajaran dan ketentuan agama Islam. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa toleransi antar umat beragama, yaitu larangan mendiskriminasi agama orang lain dalam kehidupan umat beragama. Selain alasan di atas, kita harus pula kesadaran bahwa tujuan kita beragama sendiri ialah bukan untuk menindas orang lain atau kaum tertentu yang menjadi lawan ataupun musuh tiap agama. Bukanlah umat beragama lain melainkan syaitan. Sikap toleransi sangat dianjurkan bagi umat yang beragama. Andai kata umat beragama tidak memiliki sifat tersebut, maka akan timbul diskriminasi kaum mayoritas terhadap kaum minoritas. Kaum yang dianggap kecil akan ditindas, baik secara fisik ataupun non-fisik. Jika itu sampai terjadi terus-menerus, maka banyak hal buruk yang akan terjadi seperti pertikaian antar pemeluk agama, bahkan bisa memicu antar negara. Kejadian seperti ini didasari beberapa hal. 1. Perdebatan agama. 2. Salah tafsir. Banyak sekali perdebatan yang dimulai dari salah tafsir. Sebab itu, seperti ini lebih berbahaya. Oleh karena itu, diperlukan tokoh agama yang baik dan benar untuk meluruskannya. 3. Mudah terprovokasi. 4. Para pemeluk agama tidak mampu menekan diri. 5. Kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain. 6. Kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perdebatan pendapat. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hendaknya kita hidup harus saling bertoleransi terhadap agama lain, seperti saling menghargai, saling menolong, menghargai orang lain pada saat melakukan ibadah, terus menghormati acara umat lain, tidak mengganggunya, tidak membuat kegaduhan atau kerusuhan, bisa menerima pendapat orang lain, menjaga sopan santun, etika itu sangat penting. Dan terakhir, berteman dengan semua penganut agama, tidak memilih-milih teman. Dan begitulah sikap toleransi antar umat beragama akan terjalin dengan baik, sehingga tidak akan terjadi perpecahan dan dapat mempererat hubungan sesama manusia. Sekian penjelasan dari saya tentang indahnya toleransi antar umat beragama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.